Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Kita terhindar dari virus corona COVID-19 dan tetap menjalankan perintah atau protokol dari pemerintah. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi video tutorial atau video informasi tentang penggunaan kuota data yang diberikan oleh pemerintah. Ada yang bertanya, apakah kuota ini dapat digunakan seperti penggunaan Google Classroom, Zoom, maupun WA? Sebelum memberitahukan informasi tersebut, terlebih dahulu kita ketahui bahwa pada saat pandemi coronavirus COVID-19 telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai kedaruratan kesehatan dan bencana nasional non-alam. Ratusan ribu sekolah dan perguruan tinggi ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekitar 68 juta peserta didik melakukan kegiatan belajar dari rumah, serta sekitar 4 juta pendidik melakukan kegiatan belajar mengajar di luar sekolah. Sesuai dengan revisi keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Menteri Agama, Menak, Menteri Kesehatan, Menkes, dan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, tanggal 7 Agustus 2020 sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga pendidikan. Maka satuan pendidikan yang berada di zona oranye dan merah dilarang untuk melakukan proses pembelajaran tatap muka dan melanjutkan belajar dari rumah. Guna memastikan hak belajar setiap peserta didik terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kepada peserta didik dan pendidik. Bantuan kuota internet tersebut berupa kuota data internet yang terbagi atas kuota umum dan kuota belajar. Kuota umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Dan kuota belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Kemudian timbul bermacam pertanyaan terhadap penggunaan kuota tersebut, yang mana kita akan membahas satu persatu pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud? Jadi, kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Jadi bantuan ini terdiri dari pertama, kuota umum, kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Yang kedua, kuota belajar, kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa saja rincian bantuan kuota data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen? Jadi, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik jenjang PAUD mendapatkan 20 GB per bulan, 5 GB kuota umum, 15 GB kuota belajar. Kemudian, peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah ini mendapatkan 5 GB kuota umum, 30 GB kuota belajar. Sedangkan pendidik
jenjang PAUD dan pendidik dasar dan menengah mendapatkan sebesar 42 GB per bulan, dengan rincian 5 GB kuota umum, 37 GB kuota belajar, sedangkan dosen dan mahasiswa mendapatkan sekitar 50 GB per bulan, 5 GB kuota umum, 45 GB kuota belajar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang berhak mendapat bantuan kuota data internet? Yang pertama, peserta didik pada pendidikan anak usia dini, PAUD, dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, pendidik pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga, mahasiswa. Yang keempat, dosen. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet? Untuk peserta didik pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang pertama terdaftar di aplikasi Dapodik. Yang kedua, memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik, orang tua, anggota keluarga, dan wali. Untuk pendidik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif. Kedua, memiliki nomor ponsel aktif. Untuk mahasiswa, terdaftar di aplikasi PD Dikti dan berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree. Memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan, kemudian memiliki nomor ponsel aktif. Sedangkan dosen terdaftar di aplikasi PD Dikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020-2021. Memiliki nomor registrasi, memiliki nomor ponsel aktif. Kemudian, di mana saya bisa mendaftar laman aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar? Melalui halaman atau https kuotabelajar.kemendikbud.go.id yang diperbaharui secara berkala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan? Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Tahap pertama, dari tanggal 22 sampai 24 September 2020. Tahap kedua, tanggal 28 sampai 30 September 2020. Jadi silakan dicek jika di HP kuotanya mendapat dari tanggal 22 sampai 24, berarti itu adalah tahap pertama. Jika dari tanggal 28 sampai 30, berarti tahap kedua. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua pada tanggal 22 sampai 24 Oktober. Tahap kedua 28 sampai 30 Oktober 2020. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga, tahap pertama 22 sampai 24 November 2020. Tahap kedua tanggal 28 sampai 30 November 2020. Terus, berapa lama masa berlaku untuk bantuan kuota data internet setiap bulannya? Jadi kuota internet ini untuk tahap pertama dan kedua berlaku selama 30 hari.
Sedangkan untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 hari, terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik. Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapat bantuan sebanyak 1 kali dalam 1 bulan? Jawabannya iya. Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponsel sendiri? Jadi jawabannya adalah melalui nomor ponsel orang tua atau wali yang terdaftar. Sehingga siswa tetap mendapat manfaat, pastikan nomor ponsel orang tua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah. Kemudian, apakah proses entry maupun perpal dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off karena kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung? Proses entry dan perpal tetap bisa dilanjutkan walaupun melewati batas cut off. Setiap bulan ada 2 tahap untuk entry maupun verifikasi dan validasi data. Agar bagi yang belum masuk ke tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua. Namun, apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverifikasi dan divalidasi, maka tidak akan mendapat kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya. Bantuan kuota data internet 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah rinciannya. Jadi peserta didik jenjang PAUD, ini untuk peserta didiknya ya, 20 GB, sedangkan untuk peserta didik pada tingkat SD, SMP dan SMA mendapatkan 35 GB. Untuk pendidik ya, pendidik itu guru PAUD, guru SD, guru SMP maupun guru SMA mendapatkan sebesar 42 GB per bulan. Sedangkan dosen dan mahasiswa mendapatkan 50 GB per bulan. Jadi kuota umum ini dapat diakses seluruh laman dan aplikasi. Sedangkan kuota belajar hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran. Pertanyaan yang sering muncul ya dalam pembelajaran, apakah kuota ini bisa digunakan untuk aplikasi seperti WA, Google Classroom maupun Zoom? Karena ketiga aplikasi ini sering digunakan untuk pembelajaran. Mari kita simak. Di sini dijelaskan bahwa banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama, aplikasi dan website Aminin ya. Kemudian yang kedua, aplikasi dan website Ayo Belajar. Aplikasi dan website Bahaso. Aplikasi dan website Biru, aplikasi dan website Cakap, aplikasi dan website Duolingo, kemudian ada Edmodo, Edukasistem, Gineka Digital, Google Classroom. Ya, Google Classroom berarti bisa digunakan. Jadi jika Anda tidak mempunyai kuota, tetapi masa berlaku untuk kuota yang diberikan oleh Kemendikbud masih bisa digunakan, berarti Anda dapat mengakses Google Classroom dengan gratis. Selanjutnya
Kita lihat aplikasi selanjutnya. Ada Keep in School, Microscope Education, Kuiper, Ruang Guru, ya Ruang Guru bisa ya, Rumah Belajar, Sekolah MU, Udemy, Genius, dan aplikasi WhatsApp. Iya, WhatsApp juga bisa. Jadi jika ada pembelajaran yang menggunakan grup WhatsApp berarti gratis ya. Penggunaannya gratis. Oke. Jadi aplikasi WhatsApp bisa digunakan. Kemudian yang kedua tentang video conference ya. Tadi ditanyakan bahwa apakah aplikasi video conference untuk Zoom bisa digunakan. Kita lihat. Ya, di sini ada 5 aplikasi video conference gratis. Yang pertama adalah Kisco Webex, Google Meet. Ya, Google Meet juga bisa digunakan secara gratis. Jadi jika ada Bapak Ibu guru yang ingin melakukan pembelajaran menggunakan Google Meet, itu gratis ya, baik pendidik maupun peserta didik. Kemudian ada Microsoft Teams, ada YouMeetMe, ada Zoom. Jadi semuanya gratis ya. Yang paling sering digunakan adalah Google Meet maupun Zoom. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu guru yang ingin melakukan video conference melalui kegiatan pembelajaran daring online, baik itu Kisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams, YouMeetMe maupun Zoom, itu semuanya adalah gratis. Jadi peserta didik jangan takut kuotanya habis karena sudah ditanggung atau udah gratis melalui kuota belajar yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian untuk menunjang proses belajar mengajar disediakan website yang gratis untuk diakses seperti website Aksi Puspendik Kemendikbud go.id membaca digital. Sekarang kita coba untuk mengakses halaman ini. Apakah di sini? Ya, di sini lebih cenderung untuk kelas 4 ya. Ada kelas 8, ini untuk SMP. Dan di sini untuk kelas 10. Jadi yang kelas 4 SD, kelas 8 SMP maupun kelas 10 silakan. Banyak sekali buku di sini. Ya. Tinggal diunduh di sini ya. Nanti sesuaikan kalau mau belajar olahraga silakan klik di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua ada akses bersama hadapi corona Kemendikbud go.id. Kita coba. Di sini isinya apa saja? Untuk website bersama hadapi corona Kemendikbud go.id di sini lebih ke perubahan buku saku ya. Pembelajaran masa pandemi revisi 1, video protokol kesehatan, strategi dan konsep dasar perubahan perilaku.
Ini informasi tentang COVID ya. Ada aplikasi daring, televisi untuk pembelajaran, ada panduan surat edaran, kemudian guru berbagi. Di sini sarana berbagi antara guru, baik materi ajar maupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi bagi guru-guru yang ingin mencari media pembelajaran, materi pembelajaran maupun RPP, boleh klik di sini ya, di sini. Foto dan video. Bisa kunjungan daring ke museum. Ya, coba kita lihat informasi lebih lanjut tentang kunjungan daring ke museum. Ya, Anda bisa mengetahui Candi Prambanan tanpa harus ke tempatnya secara langsung, jadi hanya melalui daring. Kemudian bisa berangkat ke Museum Seni Rupa, ada Museum Purbakala Sangiran, Borobudur ya. Jadi Anda lebih mengetahuinya. Bisa mengetahui informasi tersebut hanya dengan mengunjungi museum daring. Oke, bagus ya. Kemudian ada website yang ketiga. Ini tentang BSE Kemendikbud.go.id. Kita coba akses. Ini lebih ke buku sekolah elektronik ya, atau disingkat BSE Kemendikbud.go.id. Jadi silahkan selama 4 bulan ini ya, Anda bisa mengakses seluruh buku sekolah elektronik di halaman BSE Kemendikbud.go.id. Jadi silahkan manfaatkan kuota yang ada. Di sini ada buku untuk PAUD, buku SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada buku terbaru, ada modul. Kita coba lihat buku untuk SMA. Dalam bentuk PDF. Jadi silakan yang ingin mencari buku lebih banyak lagi, baik itu buku, semua buku pelajaran ya, silakan di sini ya. Kalau belum ketemu dengan buku yang ingin dicari, silakan klik konten lainnya. Kalau masih belum ketemu lagi, silakan klik di sini. Misalnya buku seni. Kita klik, maka akan diarahkan ke buku seni budaya. Ya. Oke, seperti itu ya. Buku seni budaya semester 1 SMA kelas 11. Kemudian ada yang website yang keempat, buku Kemendikbud. Buku Kemendikbud ini banyak sekali ya. Ada buku teks pelajaran, buku teks pelajaran SD, SMP, SMA kelas 10 dan kelas 11 maupun PAUD. Buku teks peminatan, silakan bagi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Kita coba kelas 12. Kemudian ada buku non-stek pelajaran, di sini sangat lengkap ya. Jadi silakan manfaatkan kuota belajar maupun kuota umum yang telah diberikan Kemendikbud untuk mengakses seluruh laman ini ya.
ada lapor buku, ada penilaian buku, kemudian buku elektronik. Ya, silakan manfaatkan. Jadi untuk membukanya tinggal cari judulnya di sini, ya. Kita coba apakah buku PJOK tersedia di sini. Mungkin salah kata kunci. Kita coba saja. Ini di sini ada buku tematik, buku bahasa Inggris, jadi jika peserta didik kekurangan referensi, silakan boleh dicoba cari judul buku atau nama pengarang atau nama penerbitnya, silakan ya. Kemudian kita coba lagi untuk akses dari guru berbagi Kemendikbud. Ini lebih ke materi belajar ya, materi ajar. Coba kita akses video. Kita akses video di sini. Untuk video apa saja yang diberikan di sini tersedia di sini, seperti video kita lihat. Kita coba pembelajaran bahasa Inggris dan ekstrakurikuler. Kita coba. Video ini video pembelajaran ya. Iya, bisa diakses. Kemudian ada indiehomestudy.com. Jadi IndiHome juga menyediakan ya, bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mendukung belajar dari rumah ya. Di sini juga disediakan di IndiHome Study ada buku digital gratis, kemudian video pembahasan ya, soal tryout juga ada ya. Jadi silakan jika ingin belajar tentang video pembahasan pembelajaran ya, atau buku digital gratis soal tryout, silakan buka halaman indiehomestudy.com. Ada banyak sekali ya website yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pembelajaran daring.
kita lihat akses yang kedua, kita lihat di sini ada kelas pintar ya, LMS Syamolek org, meja kita, kemudian ada website pijar mahir, pijar sekolah, rumah belajar, coba kita lihat. Banyak sekali yang bisa diakses di sini ya. Ya, untuk rumah belajar ini yang bisa diakses adalah banyak sekali ya. Jadi silakan cari kategori yang Anda inginkan ya. Misalnya di sini ada kategori pendidikan ya, bahasa, matematik, silakan disesuaikan ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang informasi berbagi kuota belajar. Jadi silakan akses kuota belajar Kemendikbud.go.id. Di sana Anda akan mendapatkan aplikasi apa saja yang dapat digunakan. Ya, di antaranya adalah aplikasi WhatsApp yang paling sering digunakan ya. Kemudian ada lagi aplikasi Google Classroom. Jadi gratis ya untuk para pendidik dan peserta didik. Jadi silakan selama melakukan pembelajaran di aplikasi ini, maka selama 4 bulan gratis tanpa harus mengeluarkan kuota sehari-hari yang Anda beli. Kemudian untuk video conference ini seperti Google Meet dan Zoom juga gratis. Jadi silakan Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran daring. Jika materi dirasakan belum cukup dengan hanya mengirim file ke Google Classroom, jadi boleh melakukan video conference ya melalui aplikasi tersebut. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi pendidik dan juga peserta didik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa menerapkan protokol pemerintah seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.